Om Swastiastu. Selamat datang di video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Harilaksmi Dewi Dasi, NIM 2313031010 dari program studi S1 Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat sebelumnya mengenai keberhasilan usaha dan juga perspektif agama terhadap wirausaha. Materi bagian pertama adalah mengenai keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha adalah kemampuan suatu bisnis untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, tujuan yang dimaksud adalah tujuan usaha itu sendiri. Tujuan dari keberhasilan usaha adalah mencapai laba atau keuntungan. Namun selain itu, terdapat tujuan lain seperti mengurangi pengangguran, perkembangan perusahaan, dan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak. Keberhasilan usaha dapat didefinisikan juga sebagai hasil dari cara berbisnis seorang wirausaha dan kerjasama antar perusahaan. Menurut Henry Faisal Nur tahun 2008, terdapat 5 indikator dari keberhasilan usaha, yaitu laba atau keuntungan, produktivitas dan efisiensi usaha, daya saing, kompetensi dan etika usaha, serta terbangunnya citra yang baik. Sebagai ukuran keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kinerja keuangan dan juga image perusahaan. Kinerja keuangan berhubungan mengenai bagaimana perusahaan mampu mengelola keuangan tanpa mengalami kerugian. Dan image perusahaan berhubungan dengan 5 indikator di awal, yaitu bagaimana perusahaan mampu memberikan citra yang baik di depan konsumen. Adapun faktor-faktor penunjang keberhasilan usaha yaitu pertama, faktor manusia. Faktor manusia berkaitan mengenai karakter wirausaha itu sendiri. Yang kedua, faktor keuangan berkaitan dengan modal, laba atau kerugian, dan arus kas. Arus kas berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Yang ketiga, faktor organisasi, yaitu kerjasama di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, faktor perencanaan, yaitu merumuskan tujuan usaha yang diharapkan. Yang kelima, faktor pengelolaan usaha atau yang berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan, keorganisasian, pengawasan, dan pengendalian usaha. Yang keenam, faktor pemasaran yang berhubungan dengan target dan kondisi pasar. Yang ketujuh, faktor administrasi yang berhubungan tertatanya dokumen penting usaha. Dan yang terakhir, faktor fasilitas pemerintah seperti perizinan usaha dan pengajuan tambahan modal. Materi yang kedua adalah perspektif agama terhadap wirausaha. Dalam bisnis terdapat pandangan ataupun perspektif dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah perspektif agama. Dalam agama Islam, kegiatan bisnis merupakan perbuatan yang sangat terpuji, di mana tujuan bisnis dalam Islam tidak hanya profit oriented saja, namun juga falah oriented, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, berbisnis tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ibadah agama Islam. Dalam agama Kristen, sejalan dengan Yakub Tomatala, seorang wirausaha harus mampu menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Atau seorang wirausaha harus memiliki karakter social entrepreneur. Selanjutnya, dalam agama Hindu dinyatakan bahwa dalam berwirausaha diperlukan pengamalan nilai-nilai trihitakarana atau 3 penyebab kesejahteraan sebagai modal seorang wirausaha untuk menciptakan keharmonisan seluruh makhluk hidup dalam menjalankan kehidupan berwirausaha. Dan yang terakhir, dalam agama Buddha terdapat yang namanya ekonomi Buddhis, di mana ekonomi Buddhis ini mengarahkan umat Buddha bahwa ketika berwirausaha harus mampu mencapai kesejahteraan maksimal tanpa merugikan orang lain atau makhluk lain. Berdasarkan perspektif agama tersebut, wirausaha harus mampu memiliki karakter yang baik sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan mind map dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.